Pernah nggak sih berharap ada peta buat tugas-tugas yang super ribet? Nah, sebetulnya peta itu ada, namanya flowchart atau diagram alur. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng gimana alat visual yang kelihatannya simpel ini bisa mengubah kebingungan jadi kejelasan. Pokoknya, buat proses apapun. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Kayak kejebak di dalam labirin langkah-langkah. Bingung mau belok kanan atau kiri. Tapi coba bayangin deh, kalau kamu bisa lihat seluruh labirin itu dari atas. Setiap belokan, setiap jalan buntu, semuanya jadi jalur yang jelas. Nah, itulah kekuatan sebuah flowchart. Jadi, apa sih sebenarnya flowchart itu? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak resep masak visual atau peta untuk sebuah proses. Flowchart ini nunjukin dengan jelas di mana titik mulainya, setiap langkah yang harus diambil, setiap keputusan yang harus dibuat, sampai kita benar-benar sampai di garis finish. Intinya gini, flowchart itu mengubah daftar instruksi yang mungkin panjang dan bikin pusing jadi sebuah bahasa visual yang semua orang ngerti. Dengan simbol dan panah, keraguan tuh jadi hilang. Ini mastiin semua orang, entah itu tim teknis atau non-teknis, punya pemahaman yang sama persis tentang alurnya. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya salah tafsir. Terus, kenapa kita perlu repot-repot gambar ginian? Jawabannya simple, karena manfaatnya gede banget. Makanya flowchart jadi alat yang penting banget di dunia bisnis, pemrograman, sampai manajemen proyek. Kenapa? Ya karena ini benar-benar efektif. Kegunaannya tuh banyak banget. Dengan flowchart, kita bisa melihat keseluruhan proses dari sudut pandang helikopter istilahnya. Jadi gampang banget buat nemuin di mana letak masalahnya atau di mana ada hambatan. Flowchart ini juga jadi semacam bahasa universal yang nyatuin tim teknis dan non-teknis. Dan yang paling penting, ini jadi satu-satunya panduan yang terdokumentasi. Jadi nggak ada lagi deh yang namanya nebak-nebak. Tentu aja nggak semua proses itu sama kan? Makanya flowchart juga ada macam-macam jenisnya. Masing-masing dirancang buat tujuan yang spesifik. Yuk kita lihat beberapa jenis yang paling umum dipakai. Coba bayangin, kamu mau melacak alur sebuah faktur dari satu departemen ke departemen lain. Nah, itu pakainya flowchart dokumen. Sekarang kita lihat gambaran yang lebih besar. Gimana seluruh sistem software di kantor berinteraksi? Itu namanya flowchart system. Kalau kita kecilin lagi skalanya ke tugas sehari-hari kayak proses persetujuan cuti, itu adalah flowchart proses. Dan kalau kamu seorang programmer yang perlu merinci logika di dalam kode, baris per baris, nah flowchart program ini jagoannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Setiap flowchart itu dibangun dari simbol-simbol standar. Anggap aja ini alfabetnya bahasa flowchart. Begitu kamu kenal beberapa bentuk dasar ini, dijamin deh kamu bisa baca dan bahkan bikin flowchart apapun. Setiap perjalanan pasti butuh titik awal dan akhir kan? Nah, di dunia flowchart, bentuk oval ini namanya terminator. Fungsinya persis kayak gitu. Ini jadi penanda mulai dan selesai. Ibaratnya ini sampul depan dan belakang dari buku proses kita. Nah, di antara titik awal dan akhir itu, pasti ada kerjaannya kan? Disinilah si persegi panjang ini beraksi. Setiap tindakan atau operasi, misalnya hitung total atau kirim email, ditaruh di dalam simbol ini. Ini tuh simbol buat ngerjain tugasnya. Tapi nggak semua proses itu jalannya lurus-lurus aja. Ada kalanya kita harus milih. Nah, simbol belah ketupat ini nih, ini adalah titik penentuannya. Simbol ini selalu ngasih pertanyaan yang jawabannya cuma ya atau tidak, yang bikin alurnya jadi bercabang. Disinilah logika sesungguhnya bermain. Tentu aja, proses kita kan perlu ngobrol sama dunia luar ya. Nah, jajar genjang ini gerbangnya. Simbol ini dipakai pas kita butuh masukin data kayak input nama pengguna atau sebaliknya buat nampilin hasil, contohnya tampilkan pesan error. Terus gimana cara nyambungin semua simbol ini jadi satu cerita? Ya, pakai panah. Mungkin kelihatannya sepele, tapi panah inilah yang jadi penceritanya. Panah ini yang ngasih tahu urutan kejadian, mastiin alur cerita proses kita tuh jelas dan nggak mungkin salah arah. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat langsung gimana semua simbol ini kerja bareng dalam praktek. Kita bakal ambil contoh klasik dari dunia pemrograman dan kita visualisasikan. Ini masalah logika yang sederhana banget, tapi pas banget buat nunjukin konsep flowchart. Tujuannya simpel, kita terima sebuah angka sebagai input, terus kita kasih tahu apakah angka itu ganjil atau genap. Yuk kita urut bareng-bareng. Pertama, kita mulai pakai simbol oval. Terus, kita butuh masukan bilangan. Ini pakai jajar genjang. Nah, proses utamanya adalah bagi bilangan dengan 2.
Ini pakai persegi panjang. Di sini nih titik keputusannya. Pakai belah ketupat, kita tanya, apakah sisa baginya sama dengan 0? Kalau jawabannya ya, alurnya belok ke output genap. Kalau tidak, alurnya belok ke ganjil. Akhirnya, dua jalur ini ketemu lagi sebelum prosesnya selesai. Kelihatan kan betapa jelasnya logika itu kalau divisualkan? Nah, contoh barusan itu nunjukin poin utamanya banget. Flowchart itu pada dasarnya menciptakan bahasa visual yang sama buat semua orang. Jadi nggak ada lagi tuh ambiguitas. Dan semua orang, entah itu programmer, akuntan, atau manajer, melihat dan paham prosesnya dengan cara yang sama persis. Jadi, sebelum kita udahan, saya mau kasih tantangan kecil. Coba deh pikirkan satu proses di kerjaan atau bahkan di kehidupan sehari-hari kamu yang kayaknya butuh flowchart. Mungkin cara kamu siap-siap di pagi hari, alur kerja proyek, atau bahkan cara kamu nentuin mau makan malam apa. Apa nih yang bisa kamu petakan? Nah, disitulah kekuatan flowchart bisa kamu rasakan langsung. Terima kasih sudah menyimak.